Nah Pak, di video Bapak waktu Bapak khotbah di gereja ini, lalu saya mendengar kesaksian bahwa ada keluarga yang kemudian menerima Yesus, tapi mama kan tidak menerima Yesus. Lalu yang membuat saya kaget Pak, dan itu saya khotbah di mana-mana, saya ulang kembali, saya kutip kalimat Bapak itu. Karena mama belum menerima Yesus, Bapak sebagai anak kandung, Bapak dengan tegas mengatakan, mama saya sudah di neraka. Bagi saya Pak, jujur Pak, saya belum pernah dengar. Kita nih di Timor, kita punya orang tua mau hidup gila-gila pun kita tetap bilang, diterima di sisi. Kita kayak sok-sok jadi panitia gitu loh. Ya. Kita punya orang tua gila berat juga kita bilang sudah di sorga. Mana ada orang Kristen berani bilang mama saya atau bapak saya di neraka. Tidak ada. Tapi bapak karena mama belum terima Yesus, bapak bilang mama sudah di neraka. Itu bagaimana perasaan bapak? Bapak ngomong itu dengan keyakinan, tenang. Dengan dasar apa bapak bisa yakin mama dari bapak itu sudah di neraka Pak? Silakan Pak, yang terima Yesus yang mana, dan komentari dulu seputaran mama masuk neraka Pak. Baik Pak Pendeta Mel, sebenarnya saya mau jujur bahwa tidak ada persiapan saya untuk omong waktu itu. Ya, itu dengan spontan dari hati saya keluar ucapan itu. Dan saya tahu bahwa itu pasti saya dituntun oleh Roh Kudus. Karena tidak mungkin saya berani mau omong kalau saya sendiri dari saya persiapkan baru saya omong, tidak. Ya, saya jujur, istri saya pun juga protes Pak. Saya bilang saya harus omong apa? Saya memang omong seperti itu, tapi itu saya tidak persiapkan. Spontan keluar dengan satu keyakinan sebagai orang Kristen. Memang seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita harus yakin betul bahwa di luar Kristus tidak ada yang keselamatan. Kalau tidak salah Kisah 4 ayat 12. Ya, di bawah kolong langit Kisah ini. 4 ayat 12 dulu. Kisah 4 ayat 12. Oh, ini dasar keyakinan Bapak sehingga Bapak bilang mama masuk neraka. Ya. Silakan. Kisah 4 ayat 12, Kisah Para Rasul. Aduh, saya Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini salah satu dasar Pak ya. Ya. Kalau kita berkata kita orang Kristen, kita harus yakini betul bahwa tidak ada nama lain. Dan itu yang membuat saya berani omong, berani bicara bahwa saya punya mama itu pasti di neraka. Kenapa? Dia tidak percaya Yesus. Ya, luar biasa. Dia percaya yang lain. Itu dasarnya. Dan saya berkata waktu itu bahwa bapak saya masih tanda tanya. Karena di akhir daripada kehidupan dia, napas terakhir itu saya tidak ada di samping dia. Tetapi dia pernah percaya Yesus. Oke. Dia pernah mengakui bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu hanya Yesus. Oh, puji Tuhan. Dan saya berpikir, dan saya ini di dalam hati saya pasti ada Roh Kudus ada di dalam diri dia. Kemungkinan waktu dia mengembuskan napas terakhir, amin, dia bisa percaya Yesus, dia berserah kepada Yesus. Amin. Makanya saya berkata bahwa bapak saya yang orang tua kandung saya belum tahu persis di surga atau neraka. Tapi kalau mama saya pastikan dia di neraka. Iya. Tetapi tentu nanti ada yang bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada orang yang bersalah, engkau tidak ingatkan, kalau tidak salah di Yeskiel.
Ya toh? Jika engkau tidak ingatkan lalu orang itu mati, maka darahnya akan Yeskiel menjadi 33 mulai ayat 7. Yeskiel 33 mulai ayat 7. Silakan Bapak baca. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. 8. Terus kakak. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Iya. Tetapi aku Betul. akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Lain hal kalau sudah ngomong ya, ayat 9. Ya. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Ini yang saya lihat luar biasa Bapak. Akhirnya ya Jadi, mau tidak mau ngomong gitu. Ya, jadi memang orang tua saya, mama saya di neraka, tetapi ada yang nanti yang bertanggung jawab. Betul. Nah, itu yang mendorong saya Pak Pendeta Mel, kenapa saya mau berani pulang ke kampung? Karena saya itu tanggung jawab tadi dalam Yeskiel itu 33. Saya harus menyampaikan, terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Betul, yang penting kita ngomong. Saya omong, Luar saya biasa. sampaikan ini berita. Ya kalau tidak terima itu urusan sehingga saat nanti di pengadilan itu saya tidak dituntut lagi sama Tidak ada keluarga beban. saya. Betul. Saya sudah sampaikan. Luar biasa. Nah ini seharusnya kita orang Kristen, kita harus merenungkan ayat ini dan kita harus mempraktekkan. Kita bukan mau menjadikan orang jadi Kristen, tidak. Tapi kita mau menyampaikan supaya mereka masuk surga. Betul. Jadi itulah yang membuat saya Pak Mel, saya yakin dan saya berkata waktu itu bahwa mama saya masuk di neraka. Karena ada satu ayat, saya mau begini, Ya. minta apa? Enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 111, saya tidak baca semua ayat. Ini Al-Quran ya. Al-Quran tapi saya baca terjemahannya. Oke, silakan. Terjemahannya bilang begini, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Dan masih ada seterusnya. Demikianlah itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang yang benar. Jadi itu tanggung jawab saya. Sebagai orang yang sudah kenal kebenaran itu, maka saya harus tunjukkan bahwa ini kebenaran. Luar biasa. Bahwa di luar Kristen tidak ada yang bisa masuk surga. Amin. Apapun yang dibuat, apapun yang dia lakukan untuk mencapai surga tidak akan bisa. Wow. Itu satu ayat di dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi itu yang pertanyaan tadi Pak Pendeta Mel, saya jawab bahwa ya saya yakin karena itu iman saya. Iman saya berkata seperti itu. Ya. Dan saya katakan bahwa itu spontan, memang saya kirim itu Pak Mel ke kampung saya. Tapi sampai hari ini tidak ada yang komplain tentang apa yang saya omong. Malah saya sebenarnya tunggu ada yang komplain sehingga saya bisa menjelaskan seperti dengan ini. Puji Tuhan malam ini Pak Pendeta Mel tanya, saya jelaskan. Oke. Dan jawabannya